Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Nur dari kelas BC 242 dengan NIM 2404070512020. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum, politik, dan tata negara. Poin pertama itu hukum. Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan berlaku untuk seluruh masyarakat. Aturan ini bisa berupa tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintahan, maupun tidak tertulis seperti norma adat atau kebiasaan yang berlaku secara lokal. Hukum yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan menerbitkan kehidupan sosial agar tercipta kedamaian, keadilan, dan keteraturan dalam masyarakat. Adapun tujuan hukum. Adapun tujuan hukum di sini ada 4 poin. Yang pertama itu menciptakan ketertiban. Tanpa hukum kehidupan sosial akan kacau, tidak ada batasan dalam bertindak. Yang kedua, menjamin keadilan. Setiap orang diperlakukan sama di hadapan umum tanpa memandang status atau kedudukan. Yang ketiga, memberikan perlindungan. Melindungi hak asasi manusia dan mencegah tindakan yang merugikan orang lain. Yang keempat, menjaga keamanan dan ketentraman. Hukum menekan potensi konflik dan kekerasan di masyarakat. Poin selanjutnya itu contoh penerapan hukum. Situasi nyata penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak mencuri atau melanggar hukum pidana. Kedua, membayar pajak, biasanya kewajiban warga negara. Yang ketiga, tidak melakukan kekerasan atau perlindungan terhadap hak orang lain. Yang keempat itu menghormati aturan lalu lintas atau menjaga keselamatan bersama. Materi selanjutnya B. Politik. Adapun politik yaitu secara umum politik adalah segala aktivitas atau proses yang berkaitan dengan cara mengatur kehidupan masyarakat dan negara, terutama dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Politik tidak hanya terjadi di pemerintahan, tetapi juga di organisasi masyarakat, sekolah, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, ketika seseorang memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun definisi yang lebih akademis menyatakan bahwa politik adalah proses untuk memperoleh, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan guna membuat dan melaksanakan kebijakan publik. Materi selanjutnya, sistem politik Indonesia. Apa itu sistem politik Indonesia? Sistem politik adalah cara suatu negara mengelola kekuasaan, pemerintahan, dan pengambilan keputusan politik. Dalam sistem ini tercangkup pula bagaimana rakyat, lembaga negara, dan partai politik berperan dan berinteraksi untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Next. Tujuan politik. Tujuan politik itu yang pertama, mewujudkan kesejahteraan rakyat. Politik digunakan untuk membuat kebijakan yang meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua, contohnya anggaran pendidikan, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Dengan pengelolaan politik yang baik, pemerintahan bisa mengatur sumber daya untuk kepentingan seluruh masyarakat. Yang kedua, menjaga ketertiban dan stabilitas negara. Politik membantu menciptakan sistem pemerintah yang stabil dan penegakan hukum yang adil. Ketika keputusan diambil secara demokratis dan damai, konflik bisa dihindari. Politik juga mengatur cara penyelesaian perbedaan pendapat melalui jalur damai, bukan kekerasan. Yang ketiga, melindungi hak dan kewajiban dan kebebasan warga negara. Salah satu tujuan utama politik adalah menjamin hak-hak asasi manusia seperti kebebasan berbicara, beragama, memilih, dan berorganisasi. Politik menciptakan kerangka hukum dan institusi negara yang melindungi hak warga dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, mewujudkan keadilan sosial. Politik berperan dalam mendistribusikan sumber daya dan kesempatan secara adil di masyarakat. Dan yang terakhir itu mengatur kekuasaan secara sah dan terbuka. Politik mengatur siapa yang berhak memimpin, bagaimana proses pemilihan,
dilakukan dan bagaimana tanggung-jawaban dijalankan. Nah, hal ini penting agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan tetap berada di bawah kontrol rakyat. Poin selanjutnya itu ciri khas sistem politik Indonesia. Yang pertama, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini ada 3 poin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang pertama itu, sistem politik Indonesia berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara menjadi pedoman dalam mengatur kekuasaan, pembagian tugas lembaga-lembaga negara, dan hak-hak warga negara. Yang terakhir itu nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial diterapkan dalam praktik politik dan pemerintahan. Yang kedua itu demokrasi, yang ciri khas kedua itu demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila adalah demokrasi khas Indonesia yang menekankan 1. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat namun dijalankan menurut nilai-nilai luhur bangsa. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, demokrasi Pancasila bukan hanya soal pemilu, tapi juga mencerminkan budaya gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial. Ciri khas ketiga itu pemilihan umum atau pemilih sebagai wujud kedaulatan rakyat. Pertama, pemilu adalah sarana utama dalam sistem politik demokrasi di Indonesia. Melalui pemilu, rakyat memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan DPD, kepala daerah dan DPRD. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, adapun keunikan sistem politik di Indonesia itu ada 3 poin di sini. Yang pertama, tidak memisahkan sepenuhnya agama dan negara, tapi menjamin kebebasan agama. Yang kedua, mengakui keberagaman namun tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, partisipasi rakyat sangat penting, baik dalam bentuk pemilu, musyawarah, desa, organisasi masyarakat maupun media sosial. Next. Nah, adapun poin materi terakhir dari ketiga materi ini yaitu tata negara. Tata negara adalah bagian dari ilmu hukum dan politik yang membahas tentang struktur pemerintahan, kekuasaan negara, dan aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan negara. Dalam tata negara, dipelajari bagaimana suatu negara diatur, termasuk negara kesatuan atau federal, sistem pemerintahan, dan pembagian kekuasaan antar lembaga. Nah, tata negara penting karena memberikan kerangka hukum dan sistemik agar negara dapat berjalan tertib, sah, dan sesuai prinsip demokrasi. Nah, adapun prinsip-prinsip negara demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi melalui pemilu dan partisipasi dalam pengambilan kebijakan. Yang kedua, pemilihan umum. Warga memilih pemimpin dan wakil rakyat secara langsung, bebas, dan adil. Yang ketiga, keterbukaan. Pemerintahan wajib transparan dan mengelola negara dan dapat dikritik oleh rakyat. Yang keempat, supremasi hukum. Semua warga negara termasuk pejabat tunduk pada hukum, tidak ada yang kebal hukum. Dan yang terakhir itu perlindungan hak asasi manusia. Setiap orang memiliki hak hidup, hak berpendapat, hak beragama, dan hak atas keadilan yang dijamin konstitusi. Nah, adapun tantangan dalam penegakan hukum dan demokrasi ada 4 poin. Yang pertama, korupsi. Perilaku pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, merusak kepercayaan publik. Kedua, politik uang. Calon pemimpin penyuap masyarakat agar dipilih, menceredai proses demokrasi. Yang ketiga, ketidakadilan hukum. Hukum masih dirasa tidak adil, tajam ke bawah, tumpul ke atas, terutama dalam penegakan hukum atau korupsi kekuasaan. Nah, yang keempat itu rendahnya partisipasi rakyat. Banyak warga negara yang pasif, tidak memilih atau tidak mengikuti perkembangan politik. Nah, adapun peran pelajar dalam hukum dan demokrasi. Yang pertama itu taat aturan sekolah.
yaitu latihan awal mengenai hukum, disiplin, tidak menyontek, menghormati guru dan teman. Yang kedua, menyuarakan pendapat dengan santun, belajar berargumentasi dan berdiskusi secara etis tanpa menyakiti pihak lain. Yang ketiga, aktif dalam organisasi siswa, OSIS, pramuka, ekstrakurikuler melatih kepemimpinan dan demokrasi seperti pemilu kecil di sekolah. Yang keempat, musyawarah dan diskusi. Belajar menyelesaikan masalah bersama melalui dialog, bukan emosi atau paksaan. Jadi, belajar adalah calon pemimpin masa depan. Menghormati hukum dan mengamalkan nilai demokrasi sejak dini adalah bentuk kecintaan terhadap bangsa dan negara. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan kali ini yaitu hukum, politik, dan tata negara merupakan dasar penting dalam kehidupan berbangsa. Hukum mengatur ketertiban dan keadilan, politik mengatur kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat, dan tata negara menjelaskan sistem pemerintahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiganya saling berkaitan untuk mewujudkan negara yang adil, demokratis, dan berdaulat. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.